Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ke channel YouTube aku, Novanita Sari. Teman-teman, kali ini aku akan membahas tentang soal asuhan kehamilan. Oke, check this out. Teman-teman, seperti biasa, aku akan memberikan 3 soal. Nah, buat teman-teman yang belum mengerjakan soal, silakan teman-teman bergabung di grup Ukom Bidan. Untuk linknya sudah aku cantumkan di description box. Oke teman-teman, seperti biasa, sebelum teman-teman melihat pembahasan soalnya, teman-teman silahkan pause videonya terlebih dahulu, kemudian teman-teman tonton pembahasannya ya. Oke, kita ke soal yang pertama. Seperti biasa, kalau teman-teman menemui soal kasus yang panjang, silahkan teman-teman baca terlebih dahulu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, apakah tujuan pemeriksaan Leopold pada kasus tersebut? Oke, kita baca soalnya ya. Nyonya G usia 29 tahun, umur kehamilan 36 minggu, datang ke puskesmas untuk periksa hamil. Hasil pemeriksaan palpasi abdomen Leopold 2, perut kiri ibu teraba tahanan yang keras, bagian kanan teraba bagian kecil janin. Nah, kira-kira menurut teman-teman mana nih jawabannya? Oke, kita bahas dari satu persatu ya. Untuk opsi A, yaitu untuk menentukan bagian punggung janin. Yang B, menentukan bagian kanan dan kiri abdomen ibu. Yang C, menentukan bagian kecil janin. Yang D, menentukan bagian punggung dan bagian kecil janin. Yang E, menentukan letak fundus. Nah, kalau teman-teman bingung, di sini kita lihat terlebih dahulu ya. Dari soal ini kita bisa tahu ada kata kuncinya adalah Leopold 2. Ayo teman-teman, ingat gak waktu dulu kuliah ada materi tentang Leopold? Kita review ulang ya. Jadi, pemeriksaan abdomen ini bertujuan untuk menentukan usia kehamilan, letak, dan presentasi janin di dalam uterus. Nah, untuk menentukan tinggi uterus itu harus dilakukan dengan pengukuran TFU secara McDonald dengan pita ukur. Jadi kalau teman-teman di puskesmas atau di RS misalnya mau mengetahui TFU, kan teman-teman bisa menggunakan pita ukur. Kemudian untuk menentukan letak janin, teman-teman kan bisa melakukan dengan perasat Leopold. Nah, kita review lagi ya. Pemeriksaan Leopold terdiri dari 4 bagian, yaitu ada Leopold 1, Leopold 2, Leopold 3, dan Leopold 4. Leopold 1 ini untuk menentukan tinggi fundus uteri dan bagian yang terdapat di fundus. Jadi sejak awal trimester 1, teman-teman bisa menentukan TFU. Untuk Leopold 2 yaitu menentukan letak punggung janin dan letak bagian terkecil janin. Nah, tadi kan terjawab ya dari pertanyaannya. Kemudian untuk Leopold 3 ini untuk menentukan bagian janin yang terdapat di sisi bawah uterus. Nah, untuk Leopold 2 dan 3 teman-teman bisa melakukan pada sejak akhir trimester 2. Kemudian untuk Leopold 4 yaitu menentukan seberapa jauh bagian terendah janin masuk ke dalam rongga panggul. Nah, ini bisa dilakukan setelah usia kehamilan lebih dari 36 minggu. Nah, kira-kira jawabannya yang mana nih teman-teman? Kita lihat ya. Leopold 2 yaitu untuk menentukan letak punggung janin dan letak bagian terkecil janin. Berarti jawabannya adalah opsi D. Gampang banget ya. Oke, kita beralih ke soal selanjutnya. Silahkan teman-teman pause terlebih dahulu videonya, teman-teman coba kerjakan, kemudian teman-teman tonton ya untuk pembahasannya. Untuk pertanyaan soal nomor 2 adalah, berapakah usia kehamilan berdasarkan palpasi Leopold tersebut? Untuk kasusnya yaitu Nyonya G usia 29 tahun, G1PN0A0, datang ke puskesmas untuk periksa hamil. Hasil pemeriksaan palpasi abdomen Leopold oleh bidan, fundus teraba tepat di umbilikus. Nah, kira-kira yang mana nih? Opsi A yaitu 36 minggu, opsi B 12 minggu, opsi C 20 minggu, opsi D 28 minggu, atau opsi E 24 minggu. Nah, untuk soal ini teman-teman sering banget keluar di ujian kompetensi bidan, di SKB bidan maupun di PPK bidan. Jadi jangan sampai teman-teman terlewatkan. Setelah ini akan aku kasih gambarnya. Silahkan teman-teman boleh di screenshot ataupun dicatat ya. Nah, kita bisa lihat ya teman-teman. Setelah teman-teman melakukan palpasi Leopold, kita bisa menentukan usia kehamilan.
Nah, ketika usianya 12 minggu, itu fundus teraba 1-2 jari di atas simfisis. Untuk usia kehamilan 16 minggu, fundus dapat teraba di antara simfisis dan pusat. Kemudian usia 20 minggu, fundus dapat teraba 3 jari di bawah pusat. Usia kehamilan 24 minggu, fundus dapat teraba tepat di pusat. Nah, jadi teman-teman untuk menghafalnya, gampangannya gini teman-teman. Umur kehamilan 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. Ini kan selisihnya 4, 4, 4. Teman-teman kan bisa lihat. Misalnya ini ada fundus. Kemudian di sini simfisis. Usia 12 minggu berarti 1-2 jari di atas simfisis. Semakin naik semakin bertambah, semakin naik semakin bertambah, gitu ya. Nah, dari soal tadi yang ditanyakan adalah ketika fundus teraba tepat di pusat atau umbilikus. Nah, itu kira-kira usia berapa? Berarti usia kehamilan 24 minggu. Nah, ini sering banget keluar. Silahkan teman-teman screenshot ya. Oke. Berarti opsi mana teman-teman? Jawabannya adalah di opsi E, gitu ya. Nah, ini silahkan teman-teman catat, karena ini sangat sering banget keluar. Kemudian, soal selanjutnya adalah soal nomor 3. Soal nomor 3 ini juga sering keluar teman-teman. Nah, silahkan teman-teman pause terlebih dahulu videonya, kemudian teman-teman kerjakan, kalau sudah kita bahas bersama ya. Untuk pertanyaannya adalah, berada di Hodge berapakah kepala bayi tersebut? Untuk kasusnya yaitu Nyonya G usia 29 tahun, G1P0A0 datang ke puskesmas untuk periksa hamil. Hasil pemeriksaan palpasi abdomen Leopold oleh bidan didapatkan bagian terbesar kepala sudah masuk panggul dengan perlimaan 2/5. Nah, kira-kira ada di Hodge berapa sih dengan perlimaan 2/5 itu? Hodge 1-2, Hodge 2-3, atau Hodge 3+, ataukah Hodge 3-4, ataukah Hodge 4. Nah, untuk perlimaan ini teman-teman kan bisa melakukan perabaan ketika melakukan palpasi Leopold ya. Nah, ini untuk gambarnya. Silahkan teman-teman screenshot karena ini juga sering keluar. Nah, untuk periksa luar kita bisa membandingkan teman-teman. Ketika periksa luar 5/5 itu kan berarti kepala masih di atas pintu atas panggul, masih mudah digerakkan. Untuk kepala 4/5 ya, itu ketika periksa dalam itu ada di Hodge 1-2. Ini sulit digerakkan, bagian terbesar kepala belum masuk pintu atas panggul. Ini untuk keterangannya. Kemudian ketika melakukan pemeriksaan luar ya, Leopold 3/5 itu dalam periksa dalam itu sudah ada di Hodge 2-3. Nah, untuk keterangannya adalah bagian terbesar kepala belum masuk panggul. Kemudian untuk 2/5 ya, periksa luar itu dalam periksa dalamnya ada di Hodge 3, bagian terbesar kepala sudah masuk panggul. Kemudian kalau 1/5 ya, ini ada di Hodge 3-4, kepala di dasar panggul ya teman-teman. Kemudian untuk 0/5 berarti kan tangan kita sudah tidak bisa meraba, jadi kayak udah kepalanya benar-benar masuk dan itu udah ada di Hodge 4. Nah, ini keterangannya sudah ada di perineum, seperti itu. Nah, dari soal tadi yang ditanyakan adalah ketika ada di perlimaan 2/5, kira-kira ada di Hodge berapa? Kita lihat ya teman-teman. Nah, di perlimaan 2/5 berarti ada di Hodge 3+. Gampang banget ya. Berarti jawabannya adalah opsi C. Silakan teman-teman screenshot karena ini juga sering keluar. Nah, ini buat teman-teman yang lupa tentang bidang Hodge. Jadi, bidang Hodge 1 ini dibentuk pada lingkaran pintu atas panggul ya teman-teman, di sini dengan bagian atas simfisis dan promontorium. Kemudian untuk Hodge 2 sejajar dengan Hodge 1 setinggi pinggir bawah simfisis. Kalau Hodge 1 itu gampangnya ya teman-teman tuh bisa ngafalinya adalah bagian atas simfisis. Kalau Hodge 2 ada di bawah simfisis, cara ngafalinnya gitu aja. Kemudian kalau Hodge 3 itu adalah sejajar Hodge 1 dan Hodge 2 setinggi spina ischiadica kanan dan kiri.
Untuk menghafalnya lebih mudahnya adalah sejajar dengan spina ischiadica kanan dan kiri untuk Hodge 3. Kemudian Hodge 4 itu sejajar Hodge 1, 2, 3 dan setinggi os coccygeus ada di sini ya. Nah, untuk menghafalnya gampangnya adalah Hodge 1 ada di bagian atas simfisis, Hodge 2 ada di pinggir bawah simfisis, Hodge 3 sejajar spina atau setinggi spina ischiadica kanan dan kiri, bidang Hodge 4 setinggi os coccygeus. Seperti itu. Nah, gimana teman-teman? Kira-kira soalnya gampang atau sulit teman-teman? Nah, udah di slide terakhir. Semoga apa yang aku sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Buat teman-teman yang belum bergabung di grup, aku ingetin lagi, jangan lupa ya bergabung di grup UKOM Bidan. Untuk teman-teman yang ingin mempersiapkan SKB Bidan maupun PPPK Bidan juga boleh bergabung di grup tersebut. Oke, sekian dulu dari aku. Seperti biasa, bisa karena terbiasa, dan jangan lupa teman-teman harus tetap fokus dan menguasai materinya. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.